Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let me up with a bright smile on now. Guys, mumpung ini masih momen lebaran, jadi aku mau ucapin ke kalian minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Barangkali aku kalau bikin video itu menyinggung atau kurang bagus gitu, jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya. Guys, hari ini kita akan membahas mengenai satu tipe-tipe member Oriflame ketika menjual produk gitu ya. Nah, kemarin itu kan ada yang nanya kayak gini, sebenarnya kalau kita beli produk Oriflame di marketplace itu ori apa enggak sih, gitu kan? Nah, ada lagi tuh teman-teman aku yang non-member itu tuh tanya kayak, kok di marketplace itu banyak banget ya yang jual produk Oriflame, padahal setahu aku kan juga kayaknya nggak boleh ya, gitu. Nah, kita akan menjawab tentang semua pertanyaan yang masuk gitu ya. Sebelum kita bahas tentang ori atau enggaknya produk yang dijual di marketplace, jadi kita harus mengetahui dulu nih tipe-tipe atau ciri-ciri member di Oriflame. Ini aku ada ini ya, note-nya. Jadi biar pembahasan kita itu nggak terlalu melebar karena nanti akan mempengaruhi durasi gitu. Biasanya kalau kepanjangan durasinya itu kan ngebosenin ya. Jadi aku ringkas aja. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang member Oriflame itu adalah satu, pemakai. Jadi member Oriflame itu ketika daftar dia itu hanya sebagai pemakai aja. Jadi kalau semisal ada lipstiknya tuh lagi diskon di bulan ini gitu, jadi dia tuh beli biar bisa hemat 23% kayak gitu. Tipe kedua itu adalah penjual atau reseller untuk mendapatkan keuntungan 23%. Nah, kalau misalkan dia banyak penjualannya itu nanti dia selain dapat cuan ya, dia juga dapat poin yang mungkin kalau seumpama banyak poinnya sampai target sekian puluh atau sekian ratus poin gitu, nanti dapat reward apa gitu, paham ya? Terus tipe yang ketiga adalah sebagai pebisnis. Nah, kalau tipe pebisnis ini, member ini tuh ngerangkap jadi pemakai iya, penjual juga iya, seperti itu teman-teman. Nah, ketika si pebisnis ini menjadi tipe yang pertama, yaitu pemakai, itu tuh selain hemat 23%, dia itu juga investasi ilmu dan juga pengalaman teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia pakai ya, misalkan pelembab atau apa ya, sunscreen atau lipstick gitu, dia kok pakai otomatis dia tahu dong, oh rasanya tuh seperti ini, manfaatnya tuh kayak gini, oh hasilnya di aku tuh bagus loh, coba deh kamu pakai. Nah, dia bisa merekomendasikan dari pengalaman dia gitu loh teman-teman. Nah, dia tuh dapat apa ya, otomatis nambah ilmu gitu loh. Misalkan, oh aku tuh pakai sunscreen loh, sunscreen itu bisa melindungi kulit kita dari paparan matahari ya gitu. Terus kemarin aku tuh cari tahu juga di Google gitu, selain melindungi kulit dari paparan sinar matahari itu apalagi yang manfaatnya. Nah, otomatis dia juga mencari tahu kan, karena kalau dia mempromosikan itu harus ada bekalnya teman-teman, nggak boleh langsung asal ceplos nih aku ada sunscreen nih, mau pakai nggak gitu. Customernya nanya, sunscreen itu buat apa sih? Yang nggak tahu kan lucu ya teman-teman kalau nggak tahu. Kalian itu member Oriflame yang klik video ini bisa jadi member ataupun customer yang mau membeli produknya. Perlu diketahui kalau Oriflame itu sebenarnya adalah bisnis MLM ya teman-teman ya, multi marketing level. Jadi kode etik dari MLM ini dia nggak boleh diperjualbelikan di marketplace. Contohnya misalkan di Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Pokoknya segala bentuk marketplace itu dilarang. Itu kode etik dari MLM sendiri termasuk Oriflame. Terus sebenarnya aku juga pernah kok gini, iseng-iseng gitu ya. Aku kan punya toko di Shopee. Otomatis ketika aku mau mengupload produk aku nih ya, aku tuh ngetik dong judulnya itu apa, misalkan No Face Sublime gitu kan, Oriflame atau pelembab Oriflame atau apapun yang ada kata Oriflame-nya, itu otomatis banget dihapus dari pihak marketplace-nya sendiri dengan keterangan produk tersebut adalah produk MLM yang tidak boleh dijual belikan ke marketplace. Nanti aku screenshotin bukti kalau produk aku dihapus karena alasan MLM itu ya.
Jadi ini adalah email yang dikirim dari Shopee ke email aku ya. Jadi kan email aku itu terpaut sama Shopee. Nah kalau ada apa-apa itu langsung masuk ke email, termasuk penghapusan produkku ini. Jadi produk yang aku upload ini kan Giordaniset ya. Itu tuh telah dihapus karena produk MLM diperjualbelikan melalui situs atau aplikasi Shopee Indonesia, itu kan kalian baca. Terus yang paling bawah itu, mohon ketahui bahwa produk akan dihapus jika melanggar ketentuan produk Shopee. Soal pertanyaan produk yang di-upload atau yang dijual di marketplace itu ori atau enggaknya, itu sebenarnya bisa dikatakan ori dan juga bisa dikatakan enggak ori. Kayak bukannya enggak ori ya, tapi kayak lebih enggak aman gitu loh. Karena kalau kalian perhatikan member ya, itu tuh di kertas kan ada itu invoice-nya ya, bagian paling bawah terus cetak miring itu tuh nggak boleh diperjualbelikan di marketplace karena itu termasuk pelanggaran dan nanti bisa kena sanksi. Nggak tahu sih, pokoknya aku nggak pernah dapat sanksi. Jujur dulu tuh pernah baca di Facebook, kalau nggak salah di Oriflame-nya sendiri itu banyak member yang sudah levelnya tinggi itu diberhentikan secara langsung gitu ya, karena nggak tahu mungkin melanggar kode etik atau apa. Aku juga nggak tahu. Dari survei aku ya, aku juga pernah upload itu karena yang pertama ya udah aku iseng aja. Itu aku ngisi tokoku yang di Shopee dan kebetulan ternyata itu banyak banget yang jualan, termasuk member-member yang aktif gitu. Itu tuh kadang harganya itu di bawah harga normal atau kalau enggak pokoknya harga member gitu. Padahal kan nggak boleh ya. Harusnya dijual sesuai harga katalog kayak gitu. Karena mungkin terlalu banyak stok, jadi ya udahlah yang penting jadi uang gitu, bisa buat muter lagi. Nah, jadi yang pertama member ini yang jual di di marketplace ya, dia itu memangnya jualan aja, nggak yang lain-lain gitu. Nah, yang kedua ini karena member yang ngejar target. Nah biasanya member yang kejar target itu member yang misalkan diskon bulan ini Thundercard cuma 15.000 misalkan, itu tuh dia bener-bener beli banyak banget gitu, di stok aja. Dia kejar poin, mungkin berapa ratus poin nanti dapat reward, misalkan kompor atau air fryer gitu kan itu lumayan ya. Atau kalau enggak itu bisa naik level gitu. Dia ngelakuin itu supaya tercapai targetnya. Nah kemudian nanti kan belum ada yang beli tuh, jadi stok aja gitu. Selain dia mempromosikan, dia juga di-upload di marketplace. Banyak kok, serius, aku juga udah berapa kali itu beli di member dan itu juga harganya member teman-teman, padahal nggak boleh kan ya. Itu jangan ditiru sebenarnya. Yang ketiga itu adalah member yang kena PHP. Banyak banget member yang kena PHP sampai berapa puluh poin gitu. Bayangkan itu kalau seumpama diuangkan bisa ratusan ribu. Nah itu berarti member yang terpaksa kali ya. Atau kalian bisa langsung ke Facebook, cari aja tuh jual produk Oriflame. Nah disitu banyak banget member yang barter atau saling membutuhkan ya. Ori atau enggaknya tuh ori, cuman kalian harus hati-hati. Seumpama kalian di marketplace itu nggak tahu itu tuh stok dari mulai kapan. Kalau kalian beli di marketplace, pastikan ya yang pertama itu ori apa enggak. Terus yang kedua itu ditanya kapan expirednya. Terus yang ketiga, tanyakan itu beneran masih segel atau enggak. Jadi be smart buyer gitu ya. Jangan sampai kalian tertipu, jangan sampai kalian menyesal kayak gitu. Mungkin ini terlalu panjang video yang aku buat. Semoga kalian bisa paham apa yang aku omongin. Maaf kalau ini muter-muter, dan semoga ini bisa membantu, bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Atau kalau misalkan kurang atau enggak setuju, bisa komen di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Oke? Terima kasih telah menonton.